Tuhan yang berkebudayaan inilah nanti yang akan menentukan seluruh jati diri bangsa, karakter, perilaku, ya, individu, dan kebijakan-kebijakan negara. Karena dia punya otoritas untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi. Jadi dia menjadi validator. Orang-orang yang dulu minta pembubaran BP7, itu adalah orang-orang yang sekarang ingin membentuk BPIP itu. Bahwa Islam dan syariat Islam itu adalah satu kesatuan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, ya, dan konstitusi di Indonesia ini dijiwai oleh syariat Islam. Itu disebut di dalam alinea kelima Dekret Presiden 5 Juli 59 bahwa Piagam Jakarta adalah dengan dijiwai Piagam Jakarta dan merupakan satu kesatuan dari konstitusi ini, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Artinya apa? Sah, legal, konstitusional umat Islam untuk menjalankan syariat di Republik ini, baik dalam tataran individu maupun dalam tataran formal perundang-undangan di legislasi. Sedikit saja sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi satu dari segi proses sebetulnya, proses legislasi ketatanegaraan, kedua RUU ini menjadi kacau prosedur prosedur legislasinya. Ya. Pertama, RUU HIP itu sendiri sampai dengan tanggal 24 Juli kemarin, itu diketok palu dalam sidang paripurna, penutupan masa sidang ketiga itu, satu paket dengan berbagai macam rancangan undang-undang lain. Artinya RUU HIP itu belum pernah dikeluarkan dari prolegnas kita, ya, prolegnas DPR RI. Itu pertama. Tetapi kemudian tiba-tiba pemerintah, ya, melalui Menko Polhukam dan beberapa menteri lainnya datang ke DPR menyampaikan draft RUU BPIP. Artinya ada dua naskah sekarang yang sedang berada di DPR itu. Satu naskah RUU HIP, yang kedua adalah naskah RUU BPIP. Yang kedua-duanya adalah menunjukkan atau membuktikan satu, proses ketatanegaraan kita sudah kacau balau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini justru makin membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena posisi BPIP sebagai penafsir tunggal dari Pancasila itu menjadi luar biasa kuatnya. Satu, dia akan didorong melalui RUU HIP. Yang kedua, dia akan didorong juga melalui RUU BPIP. Nah, ini kekacauan yang akan ditimbulkan dari adanya dua RUU tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari segi konten, dari segi substansi, ya, kita melihat bahwa kedua-duanya di dalam kedua RUU tersebut justru itu terjadi penguatan kelembagaan negara dalam hal membuat penafsiran terhadap Pancasila. Artinya nanti BPIP ini akan menjadi atau berperan sebagai Tuhan yang berkebudayaan, yang memang dicita-citakan. Itu istilah saya. Ya. Jadi Tuhan yang berkebudayaan inilah nanti yang akan menentukan seluruh jati diri bangsa, karakter, perilaku, ya, individu, dan kebijakan-kebijakan negara. Karena dia punya otoritas untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi. Jadi dia menjadi validator. Nah, sementara kalau kita lihat kepada RUU HIP saja sudah sedemikian kacau doktrin Pancasila yang mau dijadikan sebagai parameter atau alat validasinya, yaitu Pancasila hasil dari wacana Soekarno, bukan Pancasila sebagai kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 45. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
kalau skenario-nya ternyata kemudian RUU BPIP yang disahkan, ini kalau kita skenario terburuknya juga. Jadi ini ada yang terburuk di antara yang terburuk juga. Jadi kalaupun hanya RUU BPIP yang disahkan pada akhirnya nanti, ini justru makin Makin menunjukkan kekuasaan yang luar biasa, karena justru tafsir-tafsir dari BPIP nantinya itu tafsir yang sangat bebas tanpa pedoman. Jadi kalau dengan RUU HIP dia akan menggunakan tafsir Pancasila 1 Juni, yaitu tafsir wacananya Soekarno dalam sidang-sidang BPUPKI. Sementara kalau RUU BPIP yang disahkan, maka BPIP akan membuat tafsir yang semau-mau dia, karena tanpa ada parameter, tanpa ada norma. Jadi suka-suka dia. Jadi suatu saat dia bilang A, ya harus A. Suatu saat dia nyatakan MUI melanggar Pancasila, ya melanggar Pancasila pada akhirnya nanti. Karena tidak ada parameter pada akhirnya nanti. Karena di RUU BPIP hanya mengesahkan legalisasi kelembagaan BPIP yang sekarang yang hanya berdasarkan keputusan presiden. Nah, jadi menurut saya apapun yang akan diproses di dalam proses ketatanegaraan, proses legislasi nanti, baik itu RUU HIP maupun RUU BPIP, itu kedua-duanya akan mengandung kerusakan-kerusakan yang substansial dalam konteks pengelolaan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena BPIP ini akan menjadi penafsir tunggal, dan siapapun yang memiliki penafsiran lain terhadap Pancasila itu akan disebut sebagai anti Pancasila. Itu posisi yang menurut saya yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena dulu kita lihat pada masa rezim Orde Baru itu kan dulu ada BP7, tapi kenapa dibubarkan dan sekarang justru justru mau dibentuk kembali. Nah, ini kan orang-orang yang dulu minta pembubaran BP7 itu adalah orang-orang yang sekarang ingin membentuk BPIP itu. Inilah kemunafikan tadi yang dikatakan oleh Kiai Munahar tadi sebagai Roy Bidoh tadi. Jadi orang-orang bodoh tapi mengurus urusan negara, urusan umat, urusan umum ini. Nah, saya kira ini kondisi-kondisi yang tengah kita hadapi sekarang, ya. Jadi saya mau tekankan kembali, ini dulu orang-orang menuntut pembubaran BP7 orang-orang ini, ya. Sekarang malah meminta untuk disahkan delegalisasi badan yang semacam BP7 dengan melalui undang-undang. Orde Baru saja tidak membuat BP7 dalam bentuk undang-undang. Nah, sekarang mau dijadikan undang-undang. Jadi saya kira kerusakan dan nilai bahaya dari kedua RUU ini melebihi dari bahaya-bahaya yang lain, dan justru ini yang harus kita cegah, ya. Sebagai umat Islam, saya kira pemegang saham, ya, kita katakan pemegang saham karena apa? Karena banyak pemikir-pemikir liberal, orang-orang liberal yang anti-Islam ini menolak bahwa umat Islam itu memegang saham dalam pembentukan republik ini. Kita lihat cikal bakal dari TNI itu adalah laskar-laskar Hizbullah yang memerdekakan kita itu, ya, yang bertempur melawan Kenil dan sekutu itu. Yang kedua, Pak Natsir pada saat menjadi Perdana Menteri, beliaulah yang pertama-tama menyebutkan istilah NKRI untuk membubarkan negara RIS pada waktu itu. Ya, itu jangan dilupakan itu. Ya, membubarkan RIS, membubarkan negara Indonesia yang terpecah-pecah itu Pak Natsir itu jasanya menyebut NKRI. Nah, yang ketiga saya kira sebagai umat Islam, kita tadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin guru kita, tidak boleh dilupakan, kita jangan minder. Karena apa? Secara konstitusional bahwa Islam dan syariat Islam itu adalah satu kesatuan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, ya, dan konstitusi di Indonesia ini dijiwai oleh syariat Islam. Itu disebut di dalam alinea kelima Dekrit Presiden 5 Juli 59, di alinea kelima disebut bahwa Piagam Jakarta adalah dengan dijiwai Piagam Jakarta dan merupakan satu kesatuan dari konstitusi ini. Nah, kita tahu di Piagam Jakarta itu ada ketentuan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Artinya apa? Sah, legal, konstitusional umat Islam untuk menjalankan syariat di Republik ini, baik dalam tataran individu maupun dalam tataran formal perundang-undangan
di legislasi. Sehingga tidak boleh seharusnya ada sebuah usulan RUU yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu penafsiran yang sah, legal konstitusional dari sistem yang berlaku di negara ini. Tidak boleh keluar dari itu. Tidak boleh Pancasila diartikan kembali ke Pancasila 1 Juni. Karena itu melanggar kesepakatan kita, melanggar dari konsensus nasional, melanggar dari semua yang diterima pada akhirnya 5 Juli 59 itu. Nah, ini saya kira umat Islam mesti percaya diri, umat Islam mesti bangkit kepercayaan dirinya bahwa kita bukanlah kelompok yang menumpang di negara ini, tetapi justru kita adalah pemegang saham terbesar, justru kita adalah pemiliknya, dan kita sekarang ini sayangnya pemiliknya ini barangnya ini sedang dikuasai, dibajak oleh orang lain. Nah, saya kira ini yang harus kita kembalikan kepada kita sehingga kita bisa menata bangsa dan negara ini sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Saya kira itu saja.